Beberapa bagian pada pagar besi di atas jembatan Siak 4 Pekanbaru hilang. Diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada Jumat 9 Agustus 2024. Besi-besi pagar yang hilang tersebut dapat dilihat pada bagian sisi kiri jembatan dari arah Rumbai ke pusat kota Pekanbaru. Bagian yang hilang kebanyakan pada besi vertikal penyangga pagar berwarna hitam. Namun ada juga besi pagar horizontal yang berbentuk pipa ikut lenyap. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan Theo Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru telah terhubung bersama kita pemirsa akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Theo Rizky, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik, rekan Istina, dapat kami laporkan memang beberapa besi bagian pagar pada atas jembatan Sungai Sia 4 Pekanbaru hilang, diduga digondol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagian yang hilang kebanyakan memang pada besi vertikal, penyangga pagar berwarna hitam, namun ada juga besi pagar horizontal yang berbentuk pipa juga ikut lenyap. Dan dapat kami laporkan Istina bahwa aksi pencurian fasilitas berbahan besi di Kota Pekanbaru memang marak terjadi. Hal ini tentu disayangkan karena sejatinya fasilitas tersebut dibangun untuk keindahan dan kenyamanan warga sekitar. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, cukup gerah dengan aksi oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Pihaknya kerap mendapat laporan terkait aksi tersebut, dan karena itu pihaknya juga bakal melakukan patroli bersama dengan Satpol PP Provinsi Riau. Dan menurutnya patroli bersama ini digelar untuk mengantisipasi aksi pencurian terhadap fasilitas umum yang semakin marak. Dan pihaknya pun melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi aksi pencurian agar tidak terulang kembali. Patroli bersama tersebut bakal dilakukan di wilayah rawan pencurian yang ada fasilitas umum, tepatnya di tengah kota Pekanbaru. Pihaknya juga mengusulkan bahwa diperlukan pemasangan CCTV di sejumlah titik di kota Pekanbaru yang rawan pencurian, karena ia menyadari bahwa jumlah personel Satpol PP Kota Pekanbaru cukup terbatas dan tidak bisa memantau seluruh titik yang rawan pencurian di Kota Pekanbaru. Sekian Istina, laporan kami dari Tribun Pekanbaru. Terima kasih rekan Theo Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, siapa sangka tanda pangkat atribut yang dikenakan oleh para pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di Ibu Kota Nusantara IKN dibuat pengrajin asal Banyumas. Tanda pangkat Paskibraka dibuat oleh seorang pengrajin asal Purwokerto Barat bernama Kusmiran yang berusia 42 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Permata Putra Sejati, wartawan Tribun Jateng yang telah terhubung bersama kita. Rekan Permata Putra, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, dapat saya informasikan Tribunas bahwa ada salah seorang pengrajin di Kabupaten Banyumas yang telah mempersiapkan tanda pangkat atau yang biasa dikenakan oleh para paskibra di bahu mereka, yaitu yang dinamakan epaulette, yang dibuat oleh pengrajin asal Banyumas yang bernama oleh Kusmiran. Dia membuat semacam tanda pangkat yang dikenakan oleh para paskibraka nanti yang akan dikenakan di kota Nusantara. Bukan hanya membuat tanda pangkat atau epaulet yang dikenakan oleh para paskibra, Kusmiran ini juga telah mempersiapkan ratusan lambang Garuda yang nanti akan dikenakan di peci para pengibar bendera di ibu kota Nusantara. Sebagai informasi teman-teman Timnas bahwa awal mula kenapa Kusmiran yang diberikan tugas untuk membuat atribut yang dikenakan oleh paskibraka ini adalah bermula ketika dari pihak istana sendiri itu mempunyai langganan tempat biasa untuk membuat berbagai macam atribut di Jakarta. Kemudian mereka mencari tahu dari mana asal muasal atribut atau tanda pangkat yang biasa dibeli oleh mereka. Kemudian ternyata pembuat asli dari tanda pangkat itu adalah asal Banyumas yang bernama Kusmiran sendiri. Untuk mempersiapkan upacara pengibaran bendera dan berbagai macam atribut ini, Kusmiran telah membuat sekitar 500 lambang Garuda, kemudian ada 60 tanda pangkat paskibra atau sekitaran 30 pasang yang telah disiapkan dan harus sampai di IKN itu pada hari ini, itu tanggal 12 Agustus untuk segala macam persiapan yang sudah dilakukan di sana. Kusmiran menceritakan bahwa memang
bukan hanya tanda pangkat yang digunakan oleh paskibra saja, karena memang sejauh ini ada banyak petinggi-petinggi negara, petinggi-petinggi pejabat di Indonesia yang ternyata sudah menggunakan karya atau tanda pangkat yang digunakan oleh Gus Miran. Contohnya saja adalah Kapolri, kemudian ada beberapa pejabat tinggi lain yang ternyata juga membuat atau mengenakan tanda pangkat buat oleh Gus Miran. Untuk harganya sendiri, untuk lambang Garuda itu dihargai dengan harga 15.000. Kemudian untuk tanda pangkat paskibra itu sendiri dihargai 100.000 untuk satu pasang. Dia menceritakan bahwa memang untuk keunggulannya sendiri dari tanda pangkat atau epaulet yang digunakan oleh para paskibra ini berbeda dengan buatan lain. Karena memang menurutnya kedetailan itu adalah suatu hal yang penting baginya, sehingga ketika membuatnya itu penuh dengan kehati-hatian, kedetailan dan juga warna juga sangat diperhatikan oleh. Namun tidak memungkiri bahwa persaingan di dunia usaha, terutama pembuatan lambang dan pangkat jabatan itu sangat sulit baginya untuk bisa mempertahankan di usahanya sendiri sampai sejauh ini, karena memang ternyata kompetitor usahanya itu juga berasal dari luar negeri, karena banyak usaha-usaha atau pengusaha dari luar yang juga membuat hal yang sama dengan kualitas yang juga bersaing. Oleh karena itu dia sampai sejauh ini tetap mempertahankan kualitas yang dia buat, yang merupakan warisan turun-temurun dari bapaknya dia. Kemudian dia yakin bahwa usahanya ini akan terus tumbuh dan berjalan karena kualitas yang dia bikin, terutama untuk atribut tanda pangkat itu sudah teruji dan sudah banyak pejabat-pejabat yang sudah berlangganan oleh Gus Miran. Seperti itu teman-teman Tribuners, kembali ke Terima kasih rekan Permata Putra Sejati wartawan Tribun Jateng atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pengrajin Gus Miran. Itu kan pakainya set ya, kanan kiri jadi itu 30 set. Ya, 30 pasang. Memang informasinya mau dipakai buat paskibra. Iya, informasinya seperti itu. Ini ditargetkan selesai kapan Pak? Untuk Ini ditargetkan selesainya berarti pokoknya tanggal 11 sudah sampai sana. Iya, tanggal 11 sudah sampai di Jakarta pun di Kalimantan. selesainya kapan? Ini baru seminggu kemarin. Iya, seminggu kemarin. Hanya tanda bed itu atau ada yang lain Pak? Kemarin sudah sempat dikirim untuk tanda helm angkatan dari polisian, angkatan udara, laut sampai darat. Itu kalau nggak salah masing-masing akan 100 buah. Itu untuk tanda helmnya. Kemudian itu juga lagi ada proses lagi untuk kopel. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.